Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya pada hari ini ditakdirkan untuk bertemu di tempat di sekolah yang kita banggakan ini, yaitu di SMK Negeri 7 Bandung. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya di seluruh dunia, termasuk kita semua yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya. Alhamdulillah anak-anakku, tak lupa ibu mengucapkan selamat datang di SMK Negeri 7 Bandung yang kita banggakan ini. Semoga kebersamaan kita 3 tahun ke depan menimba ilmu di SMK 7 ini mendapat kelancaran dan senantiasa sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian sebelum Ibu menyampaikan materi yang akan dibawakan, yaitu menjadi remaja yang berkarakter, religius, sehat, cerdas, dan produktif, Ibu terlebih dahulu akan perkenalkan dulu. Nama Ibu Siti Jubaidah. Ibu mengajar PHBK di jurusan Kimia Industri kelas 10, 11, dan 12. Tapi meskipun Ibu mengajar di kelas Kimia Industri, tapi karena di SMK 7 itu pelajaran agama tidak tergantung pada di kelas di PHBK, maka tetap kalian pasti bersama-sama Ibu. Baik, mengawali pembahasan kita kali ini sesuai dengan judul tadi, ayo menjadi remaja yang berkarakter, religius, sehat, cerdas, dan produktif. Remaja tadi, siapakah itu remaja? Ya. Remaja itu merupakan suatu masa pertumbuhan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Seperti terlihat dalam gambar itu, di situ ada dari mulai bayi, balita, kanak-kanak, dan remaja itu yang Ibu lingkari, dan di situ ada dewasa. Jadi jelas itu remaja itu berada di suatu masa berada di antara kanak-kanak dan dewasa. Kemudian menurut BKKBN, kalau dilihat dari usia yang didekatkan remaja adalah mereka yang berusia antara 10 sampai 19 tahun. Nah, kemudian berdasarkan data dari kependudukan, maka yang namanya remaja itu jumlahnya lebih besar daripada anak-anak dan orang dewasa. Nah, sehingga timbul pertanyaan, kalau remaja jumlahnya besar dan terus bertambah, apa yang terjadi? Ya. Nah, tapi kita jangan takut karena yang namanya remaja itu merupakan masa emas, ya, sehingga penuh dengan potensi, ya, meskipun harus diikuti dengan konsekuensi. Ya. Nah, masa remaja itu apa sih potensi yang dimiliki oleh masa remaja? Di antaranya merupakan sumber daya manusia yang bertambah otomatis kan, dengan bertambahnya masa remaja, masa sumber daya manusia juga bertambah, tidak akan kesusahan gitu, kekurangan sumber daya manusia, karena apalagi tadi dikatakan bahwa remaja itu adalah masa emas gitu. Kemudian juga masa remaja itu merupakan aset penggerak pembangunan bangsa di seluruh dunia umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Nah, tapi syaratnya harus remaja yang berkualitas, sehingga di sini muncullah konsekuensinya apa agar remaja yang jumlahnya banyak ini dengan potensinya yang bagus itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, tidak menjadi penghambat tapi justru jadi penggerak, itu seperti yang dikatakan tadi. Nah, konsekuensinya agar menjadi remaja yang berkualitas itu adalah harus sehat, harus terdidik, dan berkarakter. Nah, itu maka, dan di sini yang akan kita bahas karakter seperti apa gitu ya. Nah, kalau tidak berkarakter, maka
akan terjadi fenomena-fenomena gitu ya. Nah, di sini ada beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat. Yang terjadi di masyarakat oleh para remaja ya. Biasanya diantaranya ada yang suka nongkrong dan tawuran. Ada juga yang kedua, ada yang suka ngikuti mode fashion masa kini, baik itu rambut, pakaian atau sebagainya ya. Yang ketiga, ada yang senang gaul ya, senang musik gitu. Yang keempat, ada juga remaja yang pacaran dan galau cinta. Dan yang kelima, ada juga remaja yang masanya senang belajar ya. Nah, silakan pilih Anda ada di mana, di nomor mana gitu ya. Nah, berbicara masalah karakter, tadi kan remaja yang itu remaja harus berkarakter. Salah satunya remaja, konsekuensi dari remaja itu harus berkarakter tadi ya. Nah, apa itu karakter? Karakter itu merupakan kualitas diri. Kualitas itu apa? Nilai, mutu gitu ya. Nah, jadi karakter itu ada yang bagus, ada yang jelek. Tapi biasanya kalau karakter jelek dikatakan tidak berkarakter gitu. Padahal mah karakter jelek juga karakter gitu ya. Makanya kan kualitas, yang namanya kualitas kan ada yang jelek, ada yang bagus gitu. Tapi kalau mendengar kualitas kita biasanya suka langsung teringat kepada yang bagus. Begitu juga dengan karakter. Tiap orang memiliki karakter ya, yang berbeda-beda dan berjalan berkembang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di sini ada perkembangan karakter itu, ada di pengaruhnya, ada yang disebut nature atau faktor bawaan, ada juga yang disebut nurture atau faktor sosialisasi dengan lingkungannya. Nah, itu tentang karakter. Nah, sekarang remaja yang berkarakter itu apa? Gitu ya. Tadi udah dikatakan bahwa kan karakter itu adalah kualitas ya. Karakter bukan sekedar penampilan, kualitas dalam penampilan, tapi juga kualitas dalam berkepribadian, berperilaku dan berwatak ya. Dan remaja yang berkarakter itu memiliki ada 5 diantaranya berkarakter religius, sehat, cerdas dan produktif. Itu diantaranya. Baik, kita lihat satu persatu. Pertama, remaja yang berkarakter unggul itu yang memiliki karakter religius ya. Religius. Nah, untuk mencapai karakter religius itu tidak mudah, tapi perlu waktu yang panjang dan juga perlu proses gitu ya. Nah, apa itu karakter religius atau religius itu sendiri apa? Adalah sifat seseorang di mana sikap dan tindakannya didasarkan pada kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang namanya religius, atau dengan kata lain mah bisa dikatakan religius itu keagamaan atau keimanan, ketakwaan, itu bisa dikatakan religius gitu. Nah, ada beberapa ciri remaja yang religius. Ya. Satu, punya agama atau menganut salah satu agama dan menjalankan perintah Tuhannya dan menjauhi larangannya, atau dengan kata lain menjalankan ibadah ajaran-ajarannya. Apa itu ibadah? Ibadah itu mengabdi, berbakti. Menjalankan apa aturan-aturan syariat dalam agama itu namanya ibadah. Ibadah dalam umat Islam itu merupakan tugas hidup. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi ibadah itu menjalankan syariat agama yang kita anut itu adalah merupakan tugas hidup kita. Di Indonesia ada 5 agama yang diakui secara resmi ya, diantaranya Islam, Kristen, Hindu dan Konghucu. Ciri karakter religius yang kedua adalah hati-hati dalam berkata dan bersikap. Artinya
Seseorang yang memiliki karakter religius itu akan ketika berkata itu dipikirkan gitu. Kalau menyakiti orang atau kalau tidak mendatangkan kemudorotan seperti itu. Begitu juga dengan sikap. Jadi dia akan tidak terburu-buru, jadi dipikirkan matang-matang gitu apa yang akan dia lakukan. Kemudian ciri yang ketiga adalah terus berusaha. Jadi tidak pernah berhenti, apapun hasilnya bisa. Kalau gagal dia tidak berhenti, apalagi sampai putus asa. Kalau berhasil juga dia tidak berhenti karena sudah berhasil, tapi bersyukur dan juga tidak berlebihan gitu sehingga terjadi sombong, angkuh dan sebagainya. Nah itu kalau dalam bahasa agama terus berusaha itu dikenal dengan istilah sabar. Jadi sabar itu bukan diem menanti gitu, tapi sabar itu terus berusaha. Ya. Nah itu ciri orang yang memiliki karakter religius yang ketiga. Selanjutnya tadi karakter remaja yang berkualitas itu adalah sehat. Nah sehat di sini ya. Kalau sehat sama seperti halnya religius ya, jadi tidak segampang membalikan telapak tangan, tapi juga perlu perjuangan dan proses ya. Nah, remaja yang sehat itu merupakan modal bagi bangsa yang kuat ya. Remaja yang sehat itu no rokok, no miras, no narkoba, no seks bebas ya. Karena itu semua akan mengganggu kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental ataupun sosial. Nah itu, jadi, nah sekarang sehat itu ada 3 macam. Pertama sehat fisik. Sehat fisik artinya sehat jasmani kita. Ada beberapa cara agar tetap sehat fisik. Yang pertama bangun pagi. Jangan lupa olahraga. Ya, olahraga semampunya, tidak mesti harus menyengaja pergi olahraga ke tempat yang khusus atau dengan apalagi dengan biaya yang mahal, enggak mesti. Tapi yang jelas ada gerakan-gerakan gitu ya, yang itu olahraga gitu. Jadi geraklah badan kita itu. Kemudian jangan lupa sarapan pagi, apapun yang dimakannya. Yang penting jangan melupakan, jangan ada alasan diet nggak mau gemuk, nggak usah, karena gemuk juga nggak apa-apa, yang penting sehat gitu. Kemudian makan makanan yang asuh. Apa itu asuh? Asuh itu adalah singkatan dari aman, sehat, utuh dan halal. Ya. Aman artinya makanan yang kita makan itu tidak mendatangkan penyakit gitu, ya, tidak mendatangkan kepada kita penderitaan gitu pada kita, tapi membuat kita enjoy, membuat kita nikmat gitu ya. Kemudian sehat artinya ya itu yang mendukung kepada kesehatan fisik ya, tentu makanan-makanan yang bersih, bergizi gitu ya. Kemudian utuh itu seimbang. Jadi makanan yang kita makan itu jangan vitamin C atau mau protein ya, tapi harus utuh artinya seimbang antara karbohidrat, protein, vitamin dan sebagainya gitu. Dan yang selanjutnya halal, udah jelas halal itu kan sangat berpengaruh gitu, apalagi kalau dalam Islam halal, makanan yang halal itu mempengaruhi dikabulnya sebuah doa. Nah, kemudian hindari banyak begadang. Kemudian dan tak lupa terakhir adalah pola hidup bersih. Apalagi sekarang di zaman Covid sekarang kan kita itu harus bersih gitu ya, hindari hidup jorok ya, biasakan cuci tangan pakai sabun dan jangan lupa pakai hand sanitizer itu kan. Nah selanjutnya ya kalau kita remaja itu harus menghindari tadi harus sehat fisik, karena kalau tidak sehat nanti akan terjadi hal-hal yang seperti ini ya, misalkan dari banyak yang pacaran belum waktunya gitu ya, sehingga nanti bakal terjadi fenomena-fenomena buruk di masyarakat ya, misalkan terjangkit HIV atau AIDS,
kemudian terjadi aborsi, ya, karena tadi terjadi pergaulan seks bebas, kemudian juga ada PMS, penyakit menular seksual. Amit-amit ya. Jabang amit-amit jabang bayi kasabrang ke Amerika. Jangan ke Palembang, deket teuing ke Palembang. Ya. Kemudian nah itu sehat fisik tadi ya. Nah, yang kedua sehat sosial. Sehat sosial itu artinya hubungan antara sesama gitu. Nah, kita pun sehat itu jangan hanya fisik aja, tapi sosial juga harus sehat. Artinya hubungan dengan sesama di lingkungan harus sehat dimanapun kita berada. Di antaranya ciri orang yang sehat sosialnya adalah menjalin interaksi, sosialisasi dan komunikasi, tidak menyendiri dan egois, kemudian mengutamakan kerjasama dan kebersamaan. Ingat, pepatah mengatakan bersama itu indah. Dengan kebersamaan yang sulit jadi mudah, yang berat jadi ringan. Nah, kemudian yang ketiga sehat psikologi, ya, yaitu mampu mengendalikan pikirannya, ya. Yang kedua menggali potensi, minat dan bakat dari masing-masing. Itu yang sehat psikologi. Psikologi itu ada hubungannya dengan pikiran, dengan potensi, minat, bakat dan bakat diri, minat dan watak juga bisa ya. Dan yang ketiga adalah pikiran lebih fokus untuk merencanakan dan berusaha untuk melakukan yang terbaik di masa ini ya. Selanjutnya ciri karakter atau karakter yang unggul yang ketiga adalah cerdas ya. Cerdas itu apa sih? Cerdas adalah sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya, dan tajam pikirannya serta mudah untuk memahami sesuatu. Nah, ada 3 jawaban jika diajak untuk melakukan hal-hal yang positif yang harus dihindari karena bisa menghambat seseorang untuk tidak cerdas. Untuk cerdas, ya, menghambat untuk cerdas atau mendukung untuk tidak cerdas. Apa itu? Ya, jawaban yang pertama adalah jangan dibiasakan sebelum mudah mengatakan nggak bisa. Jadi kalau menemukan sesuatu cukup nggak bisa, ya, jangan, tapi harus diusahakan, gitu ya, dipikirkan, dicari solusinya. Kemudian yang kedua jawaban nggak mau, nggak dipikir, belum dipikirkan, langsung aja bilang nggak mau, gitu. Nah itu harus dihindari. Atau males ya, diajak hal-hal yang positif bilang males belum dicoba, belum dilihat, belum dipikirkan udah bilang seperti itu. Nah itulah yang harus dihindari, jawaban-jawaban seperti itu ketika orang diajak untuk melakukan yang positif, dan karena hal itu adalah akan membuat seseorang tidak cerdas. Ada 4 macam kecerdasan. Satu, cerdas spiritual, artinya kecerdasan yang menumbuhkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Ya. Yang kedua, kecerdasan emosional dan sosial, itu yang bisa meningkatkan sensitivitas atau apresiativitas terhadap kehalusan dan keindahan. Jadi akan menanggapi sesuatu itu dengan halus gitu, dengan indah, artinya memandang sesuatu itu tidak negatif tapi juga selalu positif gitu ya. Tidak mengingat yang jeleknya aja tapi juga justru sisi baiknya yang diutamakan. Kemudian cerdas intelektual, artinya cerdas dalam berpikir ya. Ya, berluas wawasan, itu yang cerdas intelektual. Dia gunakan pikirannya untuk berpikir kritis gitu ya. Kemudian cerdas dalam beramal. Cerdas dalam beramal itu artinya mempersiapkan diri untuk melakukan pekerjaan itu dengan baik dan mendatangkan hasil yang baik, sehingga di situ diantaranya dengan memiliki kesehatan, kebugaran, banyak keterampilan, dan juga kesigapan dalam bertindak. Itu, nah harus gimana tuh agar kita termasuk orang yang cerdas, senantiasa cerdas.
Pertama harus memiliki jiwa leadership dan entrepreneur. Leadership kepemimpinan, entrepreneur adalah kewirausahaan, ya. Yang kedua harus berkreativitas, artinya kita itu harus mampu menciptakan hal-hal yang baru, menggali solusi yang baru untuk semua permasalahan. Yang ketiga berinteraksi sosial. Kemudian yang keempat adalah karakter produktif. Produktif, ya. Apa sih produktif itu dan seperti apa remaja yang produktif? Ya. Produktif itu adalah kemauan kuat untuk berkarya, ya, dan banyak mendatangkan hasil. Jadi produktif itu suatu kemampuan untuk senantiasa menghasilkan sesuatu karya gitu, ya, atau menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan, itu produktif. Nah, remaja yang produktif berarti yang memanfaatkan waktu, ya, untuk menghasilkan sesuatu yang bergerak dalam hal positif, kemudian penuh karya positif dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, selanjutnya apa kiat-kiatnya untuk menjadi remaja yang produktif, ya? Yang pertama bangun, artinya bangun di sini adalah bangkit, ya. Jangan diam aja menunggu takdir atau nasib gitu ya, meratapi nasib atau gitu, jangan ya, tapi ayo bangun, bangkit gitu, lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua berwawasan dan terus belajar. Kemudian yang ketiga berinisiatif, memiliki kemauan gitu ya. Yang keempat melakukan perubahan, ya. Ingat kata Allah, Allah tidak akan mengubah suatu keadaan pada kita kecuali kita mengubahnya. Artinya kita harus memiliki keinginan untuk selalu berubah, untuk melakukan sesuatu perubahan, ya. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini, ya. Itu. Jadi itu tandanya orang yang terus melakukan perubahan. Kemudian yang terakhir, kiat-kiatan untuk menjadi remaja produktif, berpartisipasi dalam prestasi. Artinya berusaha untuk meraih prestasi. Ya. Kemudian, mari berkarya selagi muda. Ya, itu tandanya orang yang memiliki karakter produktif. Selanjutnya adalah berkarya selagi muda. Ya. Seperti apa? Galilah ilmu sebanyak mungkin. Berani mencoba berkarya dan bekerja, jangan takut gagal, ya. Tapi harus berani. Ya, insya Allah, Allah tidak akan membiarkan usaha kita. Ya, asal kita ada kemauan, pepatah mengatakan di situ, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Kemudian cari kesempatan dan gunakan peluang. Dan terakhir, lakukan apa saja yang bisa serta fokus dan tekun dalam melaksanakannya. Apa yang bisa kita lakukan dan melakukannya dengan penuh semangat, giat dan tekun gitu, penuh konsentrasi. Ya, seperti itu tadi beberapa karakter yang kita butuhkan sebagai remaja, yaitu karakter yang religius, karakter yang sehat, yang cerdas, dan yang produktif, yang itu harus kita miliki. Jadilah remaja yang punya IFAD, ya, dan BB. Apa itu IFAD? Iman, pendirian teguh, akademik atau cerdas, dan dharma bakti. Serta BB itu adalah bermasyarakat dan berkarakter. Ya, sekian mungkin presentasi dari saya, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.